Bekasi Utara. Malam itu dingin, hujan baru saja berhenti, meninggalkan bau aspal basah dan lampu jalan yang berkelip-kelip lemah. Di ujung gang sempit, sebuah motor Mio warna merah muda terparkir diam di depan toko emas Surya Mas. Jam menunjukkan pukul 20.11, namun pemiliknya, seorang gadis bernama Nadira Putri, 23 tahun, tidak pernah pulang. Besok paginya ibunya memegang ponsel dengan tangan gemetar. Nomor anaknya tak aktif sejak malam sebelumnya. Pesan WhatsApp cuman centang satu. Tidak ada balasan. Tidak ada suara, hanya sunyi. Dia selalu pulang jam 9. Tidak pernah lewat dari itu, ujar Ibu Nadira kepada tetangga. Dan begitulah cerita ini dimulai. Dari sebuah kehilangan yang terlihat biasa, namun menyimpan kengerian yang tak terbayangkan. Polisi sektor Bekasi Utara datang sore itu. Mereka menemukan motor Nadira masih terparkir rapi. Helm di atas setang. Kunci masih terpasang. Seperti dia berniat kembali, kata salah satu petugas. Di dalam toko emas, suasana sunyi. Lampu neon putih berdengung. Rak-rak pajangan ditutup kain beludru. Dan di belakang, sebuah pintu besi tertutup rapat. Tuan Rendra, pemilik toko, menyambut dengan senyum tegang. Katanya, Nadira sudah pulang lebih awal, mungkin lupa bawa motor. Tapi matanya gelisah, tangannya bermain dengan gantungan kunci. Dan ketika ditanya tentang rekaman CCTV, dia menghela napas panjang. Entah kenapa kamera belakang tidak menyala semalam, listrik mati sebentar. Polisi menatap satu sama lain, karena mereka tahu alasan seperti itu jarang sekali kebetulan. Sore harinya, tim forensik datang memeriksa. Mereka memotret setiap sudut ruangan, dari meja kasir, ruang inventori, hingga ruang belakang tempat Nadira biasa menghitung uang. Di sana, lantai keramik putih tampak bersih, terlalu bersih. Bau cairan pembersih masih menyengat. Kenapa disapu ulang jam 3 pagi? Tanya petugas. Rendra menunduk. Ruangannya bau, ada tikus mati, katanya pelan. Tetangga toko, seorang wanita bernama Bu Heni, mengatakan sesuatu yang mengguncang. Saya lihat lampu masih nyala sampai jam 2 malam. Ada suara orang bicara keras, seperti bertengkar. Namun ketika ditanya siapa yang terdengar, dia ragu-ragu. Saya tidak yakin, tapi suara perempuan itu seperti Nadira. Polisi memeriksa rekaman CCTV dari warung seberang. Di frame jam 20.17, terlihat Nadira keluar sebentar membawa tas dan berbicara di ponsel. Dia terlihat cemas, gelisah, menatap sekitar, lalu masuk lagi. Setelah itu, tak ada rekaman lagi tentang dia. Tidak ada yang melihatnya keluar. Tidak ada yang mendengar apapun. Seolah dia lenyap di dalam tembok toko emas itu sendiri. Malam berikutnya, Doni, asisten toko, datang ke kantor polisi dengan wajah pucat. Dia tidak berbicara banyak, hanya menggigit bibir dan menatap lantai. Setelah didorong sedikit, dia berkata pelan, "Pak, malam itu saya dengar suara benda jatuh. Lalu suara seperti orang menangis. Setelah itu senyap." Petugas mengangguk pelan, menulis setiap kata. Ketika ditanya kenapa tak melapor, Doni menjawab, "Bos bilang itu urusan pribadi. Saya takut, Pak." Hari-hari berlalu. Poster wajah Nadira menyebar di jalanan, di terminal, di media sosial. Yaragis cari Nadira menjadi tagar viral. Namun semakin banyak orang bicara, semakin banyak pula rahasia yang muncul. Ada yang mengaku melihat Rendra membeli brankas baru 2 hari setelah kejadian. Ada yang bilang ia meminjam mobil pickup malam-malam. Semua petunjuk itu seperti potongan puzzle yang belum pas. Tapi aromanya jelas, aroma sesuatu yang disembunyikan. Sementara itu, keluarga Nadira mulai putus asa. Ibunya setiap hari duduk di teras, menatap jalan, memegang pita rambut anaknya. "Aku merasakan dia masih di sini. Belum jauh," katanya. Dan anehnya, setiap malam, seekor kucing abu-abu datang menggaruk pintu rumah, seolah ingin mengabarkan sesuatu. Pihak kepolisian akhirnya meningkatkan status kasus menjadi dugaan pembunuhan. Rendra menjadi tersangka tak resmi.
Namun tanpa mayat, tanpa bukti langsung, semua masih abu-abu. Tapi seorang penyelidik muda, Bribtu Yuda, tak bisa berhenti memikirkan satu hal. Kalau berangkas lama benar-benar rusak, mengapa harus dibuang malam-malam? Dia menelusuri toko besi bekas yang biasa dipakai Rendra. Tidak ada catatan pembuangan. Namun ada satu saksi, supir angkut rongsokan bernama Udin, yang mengaku pernah melihat dua orang mengangkut sesuatu berat dari belakang toko sekitar jam 2 pagi. Kayak berangkas, Mas. Warnanya hitam, dibungkus terpal. Mereka pakai pickup abu-abu. Ketika Yuda menunjukkan foto Rendra, Udin diam, lalu mengangguk pelan. Di ujung bagian ini, kamera naratif berhenti di pintu toko emas yang tertutup. Angin malam berdesir, tirai bergetar perlahan. Narator berbisik pelan. Kadang, kejahatan tidak berawal dari kebencian, melainkan dari rasa takut. Takut kehilangan, takut terungkap, takut jatuh, hingga akhirnya menjatuhkan orang lain ke jurang gelap. Dan di kejauhan, suara air Citarum mengalir, membawa sesuatu yang perlahan terangkat ke permukaan. Pagi itu, toko emas Surya Mas masih ditutup. Papan libur sementara tergantung di depan pintu. Tulisan spidolnya sudah pudar. Namun di seberang jalan, dua polisi berpakaian sipil duduk di dalam mobil, menatap diam-diam ke arah toko. Satu dari mereka, Bribtu Yuda, menyesap kopi sachet yang sudah dingin. Kau tahu, katanya lirih, aku yakin sesuatu terjadi di sini, tapi dia terlalu rapi menutupinya. Sore sebelumnya, tim forensik kembali memeriksa lantai ruang belakang. Cairan luminol disemprotkan. Dalam cahaya UV, noda yang tampak bersih mulai berpendar kebiruan. Pola percikan yang membentuk garis diagonal. Satu di antaranya berhenti tepat di sudut, dekat kaki meja logam. Yuda berlutut, menyentuh perlahan. Ini bukan tumpahan jus, ini darah. Rendra yang berdiri di belakang hanya tersenyum kaku. Ah, mungkin luka kecil dari pegawai lain. Kami sering tergores logam. Namun nada suaranya bergetar. Ketika petugas meminta rekaman CCTV cadangan, dia menjawab terlalu cepat. Sudah saya hapus untuk hemat ruang penyimpanan. Yuda menatapnya lama. 14 kamera aktif, tapi yang hilang hanya malam kejadian. Kau pikir kami bodoh? Sementara itu Doni, si asisten muda, dipanggil lagi untuk diinterogasi. Dia datang dengan baju lusuh, wajah pucat, mata sembab. Tangannya terus mengusap paha, seperti menahan gugup yang tak tertahankan. Ketika polisi memperlihatkan foto berangkas lama toko, Doni menunduk. Itu sudah dibuang, Pak. Katanya rusak. Karat. Siapa yang buang? Tanya Yuda pelan. Bos sendiri, saya cuma bantu angkat. Tengah malam. Dia bilang jangan bilang siapa-siapa. Katanya kalau ada yang tanya, bilang saja barang rongsokan. Ruang interogasi hening. Satu-satunya suara hanyalah detak jarum jam di dinding. Doni menelan ludah. Saya dengar dari belakang, ada suara seperti benda berat jatuh, terus suara seperti orang megap-megap. Saya mau lihat, tapi Pak Rendra marah. Katanya jangan ikut campur urusan orang dewasa. Polisi menatap satu sama lain. Kalimat itu, urusan orang dewasa. Seperti belati yang menembus kesunyian. Hari berikutnya, Yuda membawa surat izin penggeledahan. Pintu toko dibuka paksa. Ruangan yang dulu terang, kini terasa seperti ruang penyimpanan rahasia. Dinding cat putih tampak belang. Ada bagian baru yang dicat ulang dengan warna sedikit berbeda. Di meja kerja Nadira masih ada buku catatan terbuka. Halaman terakhir bertanggal 12 Maret, 2 hari sebelum hilang. Tulisan terakhir, besok aku harus bicara jujur. Aku tidak tahan lagi hidup dengan kebohongan ini. Kata-kata itu membuat Yuda merinding. Dia mengamati sekeliling. Di bawah meja ada selembar kain pembersih setengah basah. Ketika diperiksa, ditemukan bekas serat halus berwarna hitam, mirip potongan plastik wrap. Berangkas biasanya dibungkus seperti ini saat pengiriman, kata teknisi forensik.
Kalau dibuang, kenapa harus dibungkus? Balas Yuda. Sore hari, seorang pemulung datang ke kantor polisi. Namanya Pak Ganda. Dia membawa ponsel butut, menunjukkan foto dari seminggu lalu di tepi jalan dekat Sungai Citarum. Foto itu memperlihatkan pikap abu-abu berhenti di malam hari. 2 orang menurunkan benda besar tertutup terpal hitam. Waktu itu saya kira buang sampah. Tapi aneh, benda itu dibungkus sangat rapi dan mereka terlihat terburu-buru, katanya. Ketika diperbesar, wajah salah satu orang tampak samar, tapi cukup jelas untuk dikenali. Itu Rendra. Polisi menelusuri jejak kendaraan itu, tapi pikap tersebut sudah dikembalikan ke rental. Pemilik rental mengatakan mobil dikembalikan dengan bau aneh, seperti logam berkarat bercampur cairan kimia. Dia sempat minta semprot disinfektan sebelum dikembalikan, ujar pemilik. Yuda hanya mengangguk. Setiap detail semakin memperkuat rasa bahwa mereka sedang berjalan di jalur yang benar. Di rumah Rendra, penggeledahan kecil dilakukan. Istrinya, seorang wanita lembut bernama Dewi Kartika, menangis ketika polisi menunjukkan surat izin. Dia bilang kerja lembur. Katanya bantu keuangan kantor, isaknya. Ketika mereka memeriksa kamar kerja Rendra, ditemukan buku catatan keuangan ganda, satu resmi, satu lain tersembunyi di belakang lemari. Di dalamnya ada catatan pembayaran pribadi atas nama NP sebesar 78 juta rupiah. NP Nadira Putri, bisik Yuda. Dari sini motif mulai terbuka. Nadira bukan hanya karyawan, ia adalah seseorang yang mengetahui terlalu banyak. Hubungan pribadi, uang toko, manipulasi laporan, semuanya bercampur menjadi simpul yang rumit. Dan ketika simpul itu ditarik, yang muncul bukan lagi rahasia, melainkan kebohongan yang bisa menghancurkan reputasi seluruh usaha. Malam itu, Yuda duduk sendirian di mobil. Hujan turun pelan, menetes di kaca. Dia memutar ulang rekaman CCTV dari warung depan toko, bingkai demi bingkai. Tiba-tiba, di detik ke-38 dari jam 20.18, terlihat bayangan hitam bergerak cepat di jendela samping. Bukan manusia, tapi bentuk seperti orang membawa benda besar, menyeret perlahan di lantai. Yuda menahan napas. Dia memindahkan sesuatu yang berat. Keesokan harinya, Yuda melapor ke atasannya. Namun seperti biasa, kasus tanpa mayat sulit diproses. Bukti-bukti forensik tidak cukup kuat. Yuda frustrasi, tapi tidak berhenti. Dia memutuskan mencari ke Sungai Citarum, tempat pikap terakhir terlihat. Pak Ganda, si pemulung, menuntun tim ke lokasi. Tepi sungai itu sepi, dipenuhi sampah plastik dan lumpur hitam. Angin membawa bau amis dan solar dari perahu nelayan yang lewat. Di sini, Mas. Sekitar situ, saya lihat mereka berhenti. Katanya menunjuk ke titik di antara 2 pohon besar. Tim penyelam diturunkan. Air sungai keruh, arusnya pelan tapi berat. Beberapa menit berlalu, tak ada hasil. 15 menit kemudian, salah satu penyelam naik sambil memberi isyarat tangan. Ada sesuatu di bawah. Benda logam besar. Semua mata tertuju ke permukaan air. Suara rantai baja ditarik. Lumpur naik, buih pecah di permukaan. Dan perlahan, dari kedalaman hitam itu muncul brankas besi. Terkunci rapat, karat menutupi hampir seluruh permukaan. Yuda menatap benda itu lama. Dalam diam, napasnya tercekat. Dia tahu, ini bukan lagi sekadar kasus kehilangan. Ini sudah memasuki wilayah gelap di mana kebenaran akan mencakar siapapun yang mencoba membukanya. Narator menutup bagian ini dengan suara rendah. Rahasia selalu punya cara sendiri untuk kembali ke permukaan. Entah lewat tangan keadilan, atau lewat arus sungai yang menolak menyimpan dosa terlalu lama. Suara petir menggema. Dan di tengah lumpur Citarum, brankas itu berdiri. Diam, tapi seolah berdenyut. Menunggu untuk dibuka. Sungai Citarum. Airnya berwarna kelabu kehijauan. Mengalir pelan di antara tumpukan sampah plastik, ban bekas, dan batang bambu yang hanyut. Bau anyir logam bercampur lumpur menyengat. Menusuk hidung siapapun yang berdiri di tepinya.
Hari itu, Jumat sore. Langit mendung, seolah ikut menunduk menyaksikan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tim penyelam kepolisian berdiri di atas perahu karet. Bribtu Yuda memberi aba-aba dengan tangan. Tali rantai baja mulai ditarik perlahan dari dasar sungai. Permukaan air beriak, gelembung besar pecah di antara arus keruh. Dan kemudian, sesuatu muncul. Sebuah brankas besi hitam, tertutup lumpur tebal. Beratnya lebih dari 2 kuintal. Baut-bautnya berkarat, catnya mengelupas, tapi logo kecil di sudut kiri masih bisa dibaca samar. Surya Mas Gold. Orang-orang di sekitar tepi sungai mulai berdatangan. Anak-anak nelayan memanjat pagar, beberapa warga memotret dengan ponsel. Isinya apa, Pak? Tanya seorang ibu dengan nada gemetar. Tak ada yang menjawab. Semuanya hanya berdiri menatap, menunggu rahasia yang selama ini tersembunyi di dasar sungai itu akhirnya diungkap. Brankas itu dibawa ke dermaga kecil, lalu diangkut ke mobil polisi dengan derek. Saat logam berat itu jatuh di atas lantai besi truk, suaranya bergema keras. Klang, seperti suara lonceng dari neraka. Bawa ke lab forensik Polres, perintah Yuda. Dia berdiri lama di pinggir sungai, memandangi arus yang kembali tenang. Citarum selalu menyimpan apapun yang dibuang manusia. Tapi tidak selamanya ia mau memendam dosa, gumamnya. Di Laboratorium Forensik Bandung, proses pembukaan dimulai. Teknisi menggunakan gergaji baja dan obor pemanas untuk melelehkan engsel pengunci. Bau logam panas bercampur udara lembab. Yuda dan 2 petugas lainnya mengenakan masker gas, sarung tangan, dan pakaian pelindung. Ketika pintu brankas terbuka, hawa dingin menyeruak keluar, dan di dalamnya, sesuatu terbungkus plastik bening, dililit lakban dalam posisi meringkuk. Semua orang menahan napas. Tubuh manusia. Bisik seorang teknisi, suaranya hampir tak terdengar. Bungkusan itu diangkat dengan hati-hati. Lapisan plastik dibuka satu persatu. Dan yang muncul adalah seorang gadis muda. Rambut hitam panjang, kulit pucat kehijauan. Matanya tertutup rapat, bibir membiru, seragam toko emas masih menempel di tubuhnya. Yuda menatap diam, ia tidak perlu bertanya lagi siapa itu. Nama itu sudah terpatri di pikirannya sejak awal penyelidikan, Nadira Putri. Suasana ruang forensik berubah sunyi. Hanya suara kamera dokumentasi yang memotret pelan, klik, klik, klik. Setiap bunyi itu seperti detak jam kematian yang tak bisa diputar ulang. Dokter forensik, Dr. Surya Lesmana, mendekat sambil mencatat. Tidak ada luka tusuk, tidak ada luka bacok. Tapi perhatikan bagian hidung dan mulut. Ia menunjuk area wajah korban yang tampak memar dan sedikit cekung. Dia kehabisan oksigen. Kemungkinan besar dibekap atau ditekan benda lembut sampai berhenti bernapas. Yuda menunduk, menggenggam pena di tangannya. Artinya, dia masih hidup ketika dimasukkan ke dalam brankas? Dokter tidak menjawab, hanya menghela napas panjang, lalu menulis satu kalimat di laporan awal. Kemungkinan korban meninggal akibat asfiksia mekanis dan dikunci di ruang tertutup tanpa udara. Ketika berita itu keluar, Indonesia geger. Judul-judul portal berita bermunculan. Mayat gadis muda ditemukan di dalam brankas di Sungai Citarum. Korban diduga pegawai toko emas di Bekasi. Media sosial meledak. Tagar Yuan, keadilan untuk Nadira trending nasional. Orang-orang mengunggah foto lama Nadira. Wajahnya tersenyum manis dengan caption, "Semoga tenang di surga." Namun di balik layar, polisi bekerja tanpa henti, mencari bukti yang bisa mengikat satu nama. Rendra. Doni, asisten toko, dipanggil lagi. Kali ini, dia tak lagi mencoba berbohong. Begitu melihat foto brankas yang sudah terbuka, wajahnya langsung pucat pasi. Dia gemetar. Tangannya menutup wajah dan suara tangisnya pecah. "Saya tidak tahu.
Saya cuma disuruh bantu angkat. Saya pikir dia cuma pingsan. Yuda menatap tajam. Kau tahu dia mati, Doni. Jangan pura-pura. Saya takut, Pak. Waktu itu Pak Rendra bilang, kalau kamu buka mulut, hidupmu juga akan berakhir di dalam kotak besi. Saya tidak berani. Pengakuan itu direkam. Dan perlahan, potongan puzzle mulai menyatu. Malam tanggal 14 Maret, sekitar pukul 21, Nadira datang ke toko membawa buku laporan keuangan. Ia ingin bicara dengan Rendra karena menemukan selisih uang hampir 100 juta rupiah di rekening toko. Mereka bertengkar di ruang belakang. Doni yang sedang bersih-bersih mendengar suara keras. Benda jatuh, lalu jeritan pendek. Setelah itu, hening. Sekitar 1 jam kemudian, Rendra keluar dengan wajah basah keringat, menyuruh Doni menutup toko. Dia berkata, ada masalah pribadi, jangan ikut campur. Tapi ketika Doni menoleh, dia melihat sepatu Nadira tergeletak di pojok. Dia masukkan sesuatu ke dalam berangkas lama. Lanjut Doni dengan suara bergetar. Lalu dia kunci dan saya dengar bunyi gedebuk dari dalam. Saya pikir tikus, tapi setelah itu hening. Yuda mengepalkan tangan. Bulu kuduknya berdiri, udara di ruangan terasa beku. Setelah itu, dia suruh saya bantu angkat berangkas itu ke pick up. Katanya mau dibuang ke tempat rongsokan. Saya takut, tapi saya ikut. Kami berangkat sekitar jam 2 pagi. Rendra tak menolak tuduhan ketika ditangkap. Namun ekspresinya bukan penyesalan, melainkan ketenangan aneh yang menakutkan. Di kantor polisi, dia duduk tegak, menatap kosong ke dinding. Dia memeras saya, katanya pelan. Dia ancam akan bongkar semua manipulasi laporan. Saya tidak bermaksud membunuhnya. Hanya ingin menakut-nakuti. Tapi dia melawan. Dia menjerit. Saya refleks menutup mulutnya. Lalu dia diam. Yuda menatapnya tajam. Kau tahu apa yang paling mengerikan dari pengakuanmu, Ren? Kau bukan takut kehilangan uang. Kau takut kehilangan kendali. Di luar kantor polisi, hujan mulai turun lagi. Ribuan komentar mengalir di media sosial. Marah, sedih, bingung. Sebagian orang menuduh Doni ikut bersalah. Sebagian menyorot kelalaian pihak toko. Namun bagi Yuda, rasa yang tersisa hanyalah lelah. Kasus ini bukan sekadar pembunuhan. Ini potret kecil dari kerakusan manusia yang dibungkus cinta palsu dan ketamakan. Malam itu Yuda mengunjungi keluarga Nadira. Ibunya duduk di ruang tamu kecil. Di depan meja penuh bunga melati. Foto Nadira diletakkan di tengah, dengan lilin kecil menyala di depannya. Aku selalu tahu, dia tidak pergi jauh, kata sang ibu lirih. Terima kasih sudah menemukannya, Pak. Yuda menunduk. Yang menemukannya bukan kami, Bu. Sungai itu yang menolak memendamnya. Kamera dokumenter imajiner bergerak perlahan ke sungai. Air Citarum kembali mengalir, membawa bayangan lampu dari jembatan di atasnya. Dalam arusnya, ada pantulan samar, seperti wajah gadis muda yang perlahan memudar, tapi tatapannya tetap di sana. Tenang, tapi juga menuntut. Narator menutup bagian ini dengan nada rendah. Setiap sungai punya rahasia, dan setiap rahasia akan mencari jalannya sendiri untuk pulang. Kadang bukan ke rumah, tapi ke hati orang-orang yang pernah menutup mata. Suara gemericik air perlahan memudar, meninggalkan hanya sunyi dan bau logam basah dari brankas yang kini kosong, tapi masih menyimpan bayangan dosa yang tak akan hilang. Setelah pengakuan Doni dan penangkapan Rendra, kasus ini seperti bom waktu yang meledak di tengah masyarakat Bekasi. Media menulisnya sebagai kisah cinta terlarang yang berubah menjadi mimpi buruk, asmara, uang, dan kematian. Namun di balik headline itu, yang tersisa hanyalah 2 manusia hancur dan 1 nyawa yang tak bisa kembali. Di ruang interogasi Polres Metro Bekasi, Rendra duduk membungkuk. Kedua tangannya diborgol, kepalanya menunduk dalam bayangan lampu neon. Keringat menetes perlahan di pelipisnya. "Kenapa, Ren?" tanya Yuda pelan.
Apa yang membuatmu sampai tega menutup hidup seseorang yang kamu kenal begitu lama? Rendra terdiam lama, lalu tertawa kecil, suara tawa tanpa jiwa. Cinta, Pak Yuda, dan utang. Hubungan Rendra dan Nadira berawal sederhana. 2 tahun lalu, Nadira dikenalkan oleh teman sebagai akuntan paruh waktu. Rendra, yang baru membuka cabang toko kedua, melihat gadis itu bekerja cepat, teliti, dan terlalu percaya pada atasannya. Perlahan, hubungan profesional berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Mereka sering pulang bersama, makan malam bersama. Di mata orang lain, itu hanya urusan kerja. Tapi bagi Dewi, istri Rendra, ia sudah lama merasakan jarak itu. Suatu malam Dewi berkata, "Kalau ada orang ketiga, aku lebih baik pergi." Rendra menatapnya tanpa kata, karena dalam hati ia tahu, kata orang ketiga itu punya nama sendiri. Nadira. Masalah keuangan muncul awal tahun itu. Rendra mulai bermain dengan uang toko. Awalnya kecil, 10 juta, 20 juta, untuk menutup hutang investasi online. Tapi lama-lama membengkak. Ketika laporan keuangan dibuka, selisihnya mencapai lebih dari 100 juta. Nadira menemukannya secara tidak sengaja. Dia terkejut, tapi tidak langsung melapor. Dia menyimpan bukti, print out, dan rekaman transaksi. Ia masih percaya Rendra akan memperbaiki semuanya. Karena ia masih mencintainya. Namun cinta tak selalu mampu menyelamatkan seseorang yang sudah terlalu dalam rasa takut. Rendra takut semuanya terbongkar. Takut kehilangan toko, nama baik, dan keluarga. Dan lebih dari itu, takut kehilangan kendali atas orang yang mengetahui rahasianya. Malam 14 Maret, hujan turun pelan. Toko Surya Mas tutup lebih cepat. Lampu luar dimatikan, tapi ruang belakang masih menyala. Nadira datang membawa map biru berisi laporan keuangan. Rendra duduk di kursi kerja, menghisap rokok tanpa bicara. Suara jam dinding berdetak. Tik, tok, tik. "Aku cuma ingin kamu jelas," kata Nadira pelan. "Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa bantu benahi. Tapi kalau kamu terus sembunyi, aku harus lapor." Rendra membalas dengan tatapan kosong. "Lapor ke siapa? Ke istri kamu? Atau ke pemilik induk toko? Aku tidak bisa tutup mata terus." Kalimat itu seperti pelatuk yang ditarik. Rendra berdiri. Nada suaranya tinggi, marah, tapi terdengar lebih seperti panik daripada benci. "Kau tidak tahu apa-apa. Kau pikir semua ini mudah. Aku lakukan ini untuk menyelamatkan usaha. Aku hanya ingin kamu jujur," balas Nadira. "Tapi kalau kamu terus bohong, semua akan berakhir buruk." "Berakhir buruk bagimu," teriak Rendra, tangannya mendorong meja. Map biru jatuh, kertas berserakan. Nadira mundur selangkah, ketakutan, tapi masih berusaha tenang. Dia mengangkat ponsel. "Kalau begini aku rekam saja." Dan itulah detik ketika semuanya pecah. Rendra melangkah cepat, merebut ponsel, menepis tangan Nadira. Suara benturan, jeritan pendek, lalu sunyi. Tubuh gadis itu terjatuh mengenai sudut meja logam. Kepalanya terantuk, dia tidak bergerak. Beberapa detik yang terlihat seperti abad. Rendra menatap tubuh itu, napasnya terengah. "Bangun, bangun," bisiknya panik. Namun Nadira tak bergerak. Dalam kepanikan Rendra mengecek napas, masih ada, tapi lemah. Dia mencari air, mencari obat, tapi tangannya gemetar. "Jangan mati, tolong." Dia menutup mulut Nadira dengan tangan, berusaha menenangkan. Tapi justru itulah yang menghentikan napas terakhirnya. Setelah itu, semua seperti mimpi buruk yang tak bisa dihentikan. Rendra diam lama, menatap tubuh tak bernyawa itu. Air mata menetes, tapi tak ada penyesalan, hanya takut. Takut tertangkap, takut dihukum. Dia membungkus tubuh Nadira dengan plastik tebal, memasukkannya ke brankas lama yang masih tersedia di pojok. Suaranya berderak, dingin, kejam. Ia mengunci rapat, menempelkan lakban di celah. Saat itu, Doni muncul karena mendengar suara. "Bos, ada apa?" "Tidak apa-apa," jawab Rendra singkat.
tolong bantu angkat ini, barang rusak. Doni terdiam, ia tidak berani menolak. Dan malam itu mereka berdua mengangkat berangkasi itu ke pikap sewaan. Ketika Rendra menceritakan semuanya di ruang interogasi, suaranya datar. Tak ada emosi, seolah ia sedang menyebutkan jadwal kerja. Tapi di mata Yuda, terlihat bayangan manusia yang hancur oleh pilihannya sendiri. Cinta yang salah arah selalu berakhir dengan dosa, kata Yuda pelan. Dan kau tidak sadar, dosa itu lahir bukan ketika kau membunuhnya, tapi ketika kau berpikir kau punya hak atas hidupnya. Proses hukum berjalan. Doni menjadi saksi utama. Pengakuannya dipakai sebagai alat bukti utama di pengadilan. Namun setiap kali namanya disebut, ia menangis. Ia tak bisa tidur. Suara ketukan berangkas itu masih terngiang di kepalanya. Rendra dihadapkan ke meja hijau. Jaksa membacakan dakwaan panjang. Pembunuhan berencana, perusakan barang bukti, dan penggelapan uang perusahaan. Publik menyerbu ruang sidang. Kamera, wartawan, suara kilat lampu. Semuanya menyilaukan. Namun Rendra tetap datar. Hanya sekali ia bicara, lirih. Saya tidak bermaksud, saya hanya takut. Dalam putusan akhir, hakim mengatakan, takut bukan alasan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Takut bukan tameng bagi orang yang menyembunyikan dosa dengan besi dan lakban. Rendra dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Doni dapat 5 tahun karena menyembunyikan barang bukti. Dan toko Surya Mas ditutup selamanya. Beberapa bulan kemudian, Yuda kembali ke Sungai Citarum. Matahari terbenam, air memantulkan warna jingga keemasan. Ia berdiri di tempat yang sama, tempat di mana berangkas itu pertama kali ditemukan. Kadang, bisiknya, keadilan tidak datang cepat, tapi ia pasti datang. Bahkan kalau harus melewati air keruh dan hati manusia yang paling gelap. Narator menutup bagian ini dengan suara perlahan. Dalam setiap kisah kejahatan, selalu ada 3 hal yang tersisa. Uang yang tak berarti lagi, rasa bersalah yang tak bisa dicuci, dan cinta yang tak pernah berhak menuntut. Kamera dalam bayangan imajiner bergerak pelan, meninggalkan pemandangan sungai yang kembali tenang. Namun di dasarnya, masih ada gema tak terdengar. Suara dari berangkas besi yang dulu menyimpan rahasia manusia yang terlalu serakah untuk mengakui kesalahan. Air mengalir, malam turun, dan cerita tentang Nadira menjadi legenda sunyi di tepi Citarum. Pengingat bahwa setiap cinta yang dibangun di atas dusta akan tenggelam bersama dendam yang tidak pernah selesai. Pagi itu, langit lapas Cipinang berwarna abu-abu tua. Gerimis jatuh tipis di atas kawat berduri, menimbulkan suara tik-tik-tik yang berulang, seperti jarum jam yang menandai sisa waktu bagi seorang manusia yang sudah kehilangan segalanya. Di sel nomor 17, Rendra Surya duduk mematung di tepi ranjang besi. Tangannya kurus, jarinya gemetar, wajahnya tampak lebih tua 10 tahun dibanding usia sebenarnya. Ia menatap jendela kecil di atas dinding, di mana cahaya matahari masuk hanya selama beberapa menit setiap hari. Dan di setiap detik itu, bayangan Nadira selalu datang. Malam sebelumnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia mendengar bunyi berangkas terbuka perlahan. Engselnya berdecit panjang. Dari dalamnya, Nadira keluar dengan pakaian kerja yang sama. Rambutnya basah, wajahnya pucat, tapi matanya hidup. Ia mendekat tanpa suara. Dan sebelum Rendra sempat mundur, gadis itu berbisik lembut di telinganya. Kau pikir kebenaran bisa kau kunci selamanya. Ia terbangun dengan teriakan parau. Keringat dingin menetes di punggungnya. Tahanan lain menatap tanpa kata. Mereka sudah terbiasa dengan jeritan orang yang dihantui dirinya sendiri. Sementara itu, Bribtu Yuda menutup map besar bertuliskan kasus Citarum. 6 bulan sudah berlalu sejak vonis dijatuhkan, tapi bayangan sungai itu tak pernah hilang dari pikirannya. Ia masih ingat bau lumpur, bunyi rantai, dan wajah Nadira saat pertama kali ditemukan.
Sejak hari itu, Yuda berhenti menyalakan rokok setiap malam. Ia memilih duduk diam di pos penjagaan, menatap langit Bekasi yang gelap, bertanya dalam hati, berapa banyak dosa yang belum sempat ditemukan karena manusia terlalu pandai menutupinya dengan alasan, dengan cinta, dengan ketakutan. Di rumah kecil di Cikarang, Ibu Nadira menata altar sederhana. Foto putrinya kini diletakkan di dalam bingkai kayu putih. Di sampingnya, setangkai bunga melati selalu berganti setiap pagi. Dia suka wangi ini, katanya pelan setiap kali seseorang datang berkunjung. Tetangga kadang ikut duduk diam, tidak berani bicara terlalu keras, karena di rumah itu seolah waktu berhenti di tanggal 14 Maret. Malam-malam tertentu, sang ibu menatap keluar jendela dan berbisik, "Nak, kalau kau bisa dengar, ibu sudah maafkan semuanya, tapi tolong, jangan datang di mimpi lagi. Ibu sudah tua, ibu ingin tenang." Pengakuan Rendra sempat memecah opini publik. Sebagian orang menganggapnya monster, sebagian lagi menyebutnya manusia yang kalah oleh keadaan. Psikolog kriminal yang mewawancarainya menulis laporan panjang. Subjek menunjukkan kombinasi rasa bersalah dan pembenaran diri yang ekstrem. Ia menolak label pembunuh, namun mengakui bahwa tindakannya menyebabkan kematian. Dalam satu sesi, Rendra berkata lirih, "Saya mencintainya, Pak. Tapi cinta saya membuat saya takut. Karena kalau dia pergi, saya kehilangan semuanya. Uang, usaha, bahkan rasa percaya diri. Saya pikir menutup mulutnya hanya sebentar. Ternyata saya menutup hidupnya selamanya." Psikolog itu tidak menjawab. Ia hanya menulis satu kalimat di catatannya. Manusia paling berbahaya adalah yang tidak tahu kapan harus berhenti mencintai dirinya sendiri. Setiap hari Minggu, Doni, yang kini menjalani hukuman 5 tahun, mengirim surat dari lapas lain. Surat-suratnya selalu pendek, ditulis dengan huruf goyah di kertas tipis berwarna abu-abu. "Pak Yuda, saya masih dengar suara logam itu. Kadang di malam hari, saya pikir brankas itu ada di bawah tempat tidur saya. Saya berdoa untuk Nadira setiap malam. Tolong sampaikan pada ibunya, saya minta maaf." Yuda membaca surat itu tanpa pernah membalas. Ia tahu, sebagian rasa bersalah tak bisa ditebus dengan kata. Sementara itu, Rendra mulai sakit. Tubuhnya melemah. Napasnya pendek. Pihak penjara membawa dokter, tapi ia menolak perawatan. "Hidup saya sudah cukup lama berhutang," katanya. Setiap malam ia menulis di dinding selnya dengan potongan batu kecil. Baris demi baris doa, bercampur kalimat aneh seperti air itu berbicara. Dia masih di sana. Brankas tidak pernah benar-benar kosong. Suatu malam, penjaga menemukan ia tak sadarkan diri di lantai. Di tangannya tergenggam sobekan kertas, bertuliskan 3 kata, "Saya ingin tenang." Pemakaman Rendra berlangsung sederhana. Tidak banyak yang datang. Dewi, istrinya, hanya berdiri jauh di belakang. Ia mengenakan kerudung hitam, menatap tanah basah yang perlahan menelan peti. Tidak ada air mata, mungkin karena tangisnya sudah habis sejak lama. Beberapa hari kemudian, ia menjual rumah dan pergi dari Bekasi. Tidak ada yang tahu kemana. Satu-satunya peninggalan yang tertinggal hanyalah surat singkat di atas meja. "Aku mencintaimu sampai lupa bagaimana rasanya hidup tanpa rasa takut. Semoga arwah Nadira mengampuni kita semua." Kisah ini akhirnya menjadi dokumenter di televisi nasional. Judulnya, Brankas di Sungai Citarum, Kisah Cinta yang Berakhir di Dasar Air. Orang-orang menonton, terdiam, lalu menulis komentar. "Aku tak percaya manusia bisa sekejam itu." Namun bagi Yuda, semua komentar itu hanyalah gema. Yang ia dengar hanyalah suara air, terus mengalir, membawa setiap rahasia yang tak sempat diucapkan. Suatu sore, Yuda kembali ke tepi Citarum. Ia berdiri di tempat yang sama, membawa sebatang rokok yang tidak dinyalakan. Langit mulai jingga, dan cahaya matahari membuat air tampak berkilat emas, seperti dulu, sebelum semuanya terjadi.
Semua orang punya sungai sendiri, gumamnya. Sungai tempat mereka membuang hal yang tak ingin diingat. Tapi sungai tidak pernah lupa. Ia menutup matanya sebentar, mendengar suara air yang memantul di antara batu-batu. Dalam gema itu, ia seolah mendengar bisikan lembut. Suara seorang gadis muda yang berkata, "Aku tenang sekarang, Pak." Narator menutup kisah ini dengan nada datar, namun menggetarkan. Kebenaran bukan tentang siapa yang bersalah, tapi tentang siapa yang berani menghadapi apa yang disembunyikan. Dan di dunia yang penuh ketakutan, keberanian terkadang lahir terlalu terlambat. Kamera imajiner bergerak perlahan ke permukaan sungai. Arusnya mengalir pelan, memantulkan bayangan senja. Dari kejauhan, terlihat sepotong logam berkarat menonjol di antara batu. Sisa potongan brankas yang dulu mengurung hidup seorang gadis. Air menutupinya perlahan, seolah berkata, "Sudah cukup, cerita ini berakhir di sini." Namun di dalam hati orang-orang yang pernah mendengarnya, kisah itu tetap hidup. Sebagai peringatan bahwa cinta tanpa nurani, uang tanpa batas, dan ketakutan tanpa pengakuan akan selalu membawa manusia ke kedalaman paling gelap dari dirinya sendiri.